harapan dari seorang pengurus Mas Kirom ini ke teman-teman santri ini apa sih yang benar-benar diharapkan dari seorang Mas Kirom? Oh gitu. Harapan saya untuk teman-teman santri, jadilah santri yang seutuhnya. Oke. Jangan menganggap kamu sudah santri kalau sudah ada di pesantren seperti kata tadi. Iya. Orang yang di luar yang punya akhlak santri pun bisa dikatakan santri. Santri. Nah, jangan sampai kamu orang yang ada di dalam, yang benar-benar santri di dalam pondok, nggak punya akhlak seperti santri. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, pengurus pondok pesantren, karena temanya Hari Santri Nasional. Ini dia Mas Kirom. Assalamualaikum Mas Kirom. Halo, waalaikumsalam. Nama lengkapnya siapa tuh Mas? Nama saya Muhammad Kiromim Baroh Al-Hafid. Biasanya teman-teman panggil saya Mas Kirom. Mas Kirom. Ini Mas Kirom kita undang pagi ini, tapi nggak ganggu waktunya ya? Alhamdulillah kosong. Siap, terima kasih Mas Kirom. Sebagai pengurus pondok, menjadi pengurus itu beban nggak sih buat Mas Kirom? Alhamdulillah, kalau dikatakan beban ya memang beban, namanya sudah nama saja tanggung jawab. Namanya tanggung jawab itu jelas ada beban. Tapi kalau kita jalani itu seikhlas mungkin, semampu mungkin, ya mungkin bukan jadi beban lagi. Jadi kebiasaan lah. Ini kan yang dikelola santri, mereka yang berada di ruang lingkup pendidikan keagamaan. Ada nggak seperti perbedaan ketika Mas Kirom dulu sekolah mungkin di SMA atau di Aliyah dengan yang fokus benar-benar di pondok pesantren gitu? Gini ya, perbedaan dalam hal apanya? Berinteraksi dalam belajar. Oh gitu. Dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Kalau di pondok kita kayak agak tertutup kan, nggak seluas ketika sekolah di formal gitu. Gimana? Di pondok itu identik lebih tahu anaknya lebih mendalam. Oke. Kalau teman-teman di kelas mungkin kan kita ketemu waktu di kelas saja. Kalau di pondok itu di dalam kelas ketemu, di luar kelas ketemu. Sampai tidur pun kita tahu bagaimana posisinya ya. Jadi lebih dalam. Gitu ya? Oke. Memang iya loh. Iya, posisi tidurnya dengan siapa itu sampai paham. Menjadi santri, Mas Kirom ini sejak kapan? Saya sudah jadi santri mulai kelas 1 MTS. Oke. Sekitar 9 tahun yang lalu. Itu memang dari dorongan sendiri atau jujur ya, ini untuk saya pribadi, saya memang nggak ada keinginan dulu mau mondok, nggak ada. Tapi ini dorongan dari kedua orang tua. Berhubung kedua orang tua saya kan juga dulunya juga mondok. Jadi anaknya pengen semua di satu keluarga itu saya harus mondok semua. Jadi ini memang disuruh orang tua. Keluarga santri ya, jadi itu turunan gitu. Oke. Kalau ngomong kegiatan, selain jadi pengurus, kayak kegiatan lain yang dilakukan Mas Kirom? Ada. Untuk saat ini saya karena saya sudah lulus MA jadi saya sekarang kuliah di Ibrahimi Genteng. Dan saya juga disuruh ngajar di pondok dan ngajar SMP sama MA juga. Kalau ngomongin kegiatan selain jadi pengurus di pondok, apa kegiatan di luar pondok Mas? Kegiatan di luar pondok mungkin nggak begitu ada karena saya juga membatasi kegiatan di luar pondok. Takutnya nanti kalau terlalu fokus di kegiatan di luar pondok itu pondoknya jadi bahasanya apa ya, terlantar nanti. Jadi saya membatasi untuk kegiatan di luar pondok. Kalau kuliah saya ambil kuliah siang. Jadi pagi saya ngajar di sekolah sampai zuhur, siangnya saya kuliah sampai maghrib lah. Menjadi santri, sekarang kita masuk ke soal pembahasan santri ini. Ada nggak sebuah kayak ini amanah, ini sebuah tanggung jawab dari orang tua atau lingkungan masyarakat yang harus disukseskan ketika Mas Kirom mondok? Ada nggak perasaan jadi santri itu bukan nama sembarangan loh? Gimana? Jadi gini, mungkin secara dohir ya, kelihatannya santri itu gimana? Santri itu kalau dilihat dari luar kan orang yang berada di pondok, orang yang pakai peci, pakai sarung itu santri. Tapi sebenarnya kalau kita pahami mendalam, santri itu adalah orang yang punya akhlak baik. Itu sudah masuk kategori santri. Ada postingan-postingan di online di Instagramnya, itu ada kata siapa ya? Adalah
santri itu bukan hanya anak yang berada di pesantren, tapi Oke. adalah orang yang punya akhlak seperti santri adalah santri. Jadi meskipun di luar pesantren ataupun di dalam pesantren yang punya akhlak baik itu bisa dikatakan santri. Iya. Jadi itu ya teman-teman sobat DPP, masukan dari Mas Kirom bahwa meskipun kita mungkin yang di luar pondok, selama kita mau berbuat baik dan menebarkan kebaikan, itu bagian dari santri, nilai-nilai Oke. santri gitu Mas. Ya, santri masuk di situ. Oke. Karena temanya Hari Santri, Mas. Ini ada, aku tadi ini ngeliput sedikit apa dari webnya, baca-baca sedikit dari dilansir dari situs resmi Kemenak RI. Tema Hari Santri 2022 adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Tema ini mempunyai makna santri yang ikut berperan dalam sejarah bangsa Indonesia. Tema ini juga menggambarkan sosok santri yang tidak hanya ahli ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau menurut Mas Kirom, santri itu apakah memang sosok yang tertutup seperti itu, atau memang mereka juga punya hak untuk mengeksplor di luar terkait pengetahuan selain agama? Kalau santri sekarang, saya rasa lebih eksplor keluar ya. Oke. Jadi seluruh kegiatan yang ada di pesantren lebih ke menyesuaikan dengan keadaan di luar. Contohnya kalau di pondok dulu kan ya kalau dikatakan salafi kan cuma belajar kitab saja. Nah, sekarang semua kayak bahasa Inggris dan lain sebagainya di pondok juga dipelajari. Oke, ada gitu ya. Oke, Kayak mungkin kayak pondok gontor gitu. Oke. Memadukan bahasa. Oke. Terus belajar terkait media pesantren, bagaimana belajar fotografi, jurnalistik, semua dipelajari di pesantren sekarang. Iya. Jadi bisalah kalau santri keluar dari pesantren itu bisa bahasanya bisa eksplor keluar. Bersainglah dengan teman-teman di luar ya. Jadi itu mungkin teman-teman sobat DPP yang pengen mondok. Kalau mondok Mas, mondok itu emang enaknya, atau mungkin menurut Mas Kirom, sepengalaman Mas Kirom, sejak kapan? Apa sejak dini SD atau SMP atau kapan? Kalau enaknya ya kalau menurut saya pribadi ya, mulai lulus MI. Seperti saya dulu kan lulus MI. Kalau MI di pondok kurang baik. Kurang baiknya gimana? Karena anak itu juga butuh kedekatan dengan orang tua. Makanya kelas 1 MI sampai kelas 6 MI itu ada waktu untuk orang tua mendekatkan dengan anaknya. Nah, setelah lulus MI baru nanti digembleng masalah akhlak dan lain sebagainya. Tapi kalau di pondok itu memang ini Mas ya, kedekatan dengan sesama teman, karena kan jauh dari orang tua nih. Itu menjadi sesuatu yang harus ditekankan atau seperti apa Mas? Interaksi dengan teman-teman di pondok, harus mau berbagi mungkin makanan atau gimana? Jadi gini, kalau di pondok itu lebih ke belajar bermasyarakat. Jadi kalau awalnya di rumah yang taunya dicuciin orang tua, di pondok harus cuci sendiri. Di rumah makan diambil orang tua, di pondok ngambil sendiri. Lebih ke interaksi dengan teman itu lebih banyak. Jadi adalah istilah digosok. Itu gimana itu digosok? Digosok itu gini. Contohnya sandal lah. Kalau di rumah kan sandal ya hanya aja itu aja. Kalau kita pakai ya itu terus. Kalau di pondok itu kita punya sandal satu hari dipakai, setelahnya hilang. Itu digosok. Kepake mungkin ya. Temennya. Dan itu nggak tahu hilangnya kemana kadang. Itu digosok. Jadi di pondok itu lebih ke bagaimana kita bermasyarakat lah. Kalau punya makanan harus dibagi-bagi dengan teman. Kalau dimakan sendiri ya nggak mungkin lah. Jelas-jelas diminta nanti. Soalnya temennya banyak di situ, pasti tahu. Jadi memang bagaimana seorang santri di pondok itu diajarkan menjadi calon masyarakat yang berakhlak mulia gitu Mas. Apakah selalu? Ini mungkin teman-teman sobat DPP melihat, kita sebagai orang luar melihat kalau di pondok itu diwajibkan berbahasa Jawa halus, kalau di pondok Jawa lah khususnya. Apakah itu sesuatu kewajiban Mas? Bukan kewajiban, tapi dianjurkan. Bahasanya sunnah muakkad lah. Jadi kalau di pondok itu kalau pakai bahasa Indonesia itu kalau di sekitaran Jawa Banyuwangi lah ya. Kalau pakai bahasa Indonesia itu kurang beradab lah bahasanya. Jadi kalau ngomong sama kiai lebih diutamakan pakai bahasa Jawa. Jadi lebih diutamakan bahasa. Bukan wajib, tapi lebih diutamakan.
Kalau yang nggak boleh itu ya pakai bahasa Jawa yang kasar. Iya, iya. Dia nggak boleh. Sama pengurusnya sama seniornya gitu nggak boleh Mas. Nggak boleh, harus pakai bahasa Jawa halus. Kalau selama menjadi santri ada nggak sih kayak kenangan yang mungkin sangat berkesan dari Mas Kirom selama dulu berproses? Kalau kenangan ya banyak sekali sampai sekarang ada ya. Ya. Contohnya kalau tidur ya. Tidur itu kan namanya tidur di pondok itu kan nggak satu kamar satu orang kan. Satu kamar itu beberapa orang. Nah, itu kadang masih tidur enak-enak, kaki itu ada yang naik ke kepala, pancal lah dan Gitu ya? ya. Pagi-pagi terus bangun-bangun mau ke kamar mandi itu nginjek kepala orang. Waduh. Itu bisa jadi karena kadang itu bangun-bangun itu nggak nyadar weteng kan lampu dimatikan. Nah itu jalan kan nggak kelihatan jadi kadang keinjek-injek. Nah itu kesan lah di saat di pondok kan seperti itu. Oke, tapi nggak ada kayak langsung marah terus gimana nggak ya? Itu sebuah normatif ya, di pondok gitu ya. Normal. Tapi baiknya juga banyak sih. Oke. Baiknya. Jadi kita nggak kadang kan anak terlalu manja biasanya. Kalau nggak tidur di sini nggak bisa tidur. Kalau di pesantren itu dimanapun tempat bisa tertidur. Oke, tapi kalau gitu ya, entah kenapa pasti kayak gitu ya. Iya. Di masjid atau di lingkungan pondok itu mudah banget buat tidur. Mudah banget. Apa karena godaan? Artinya ketika ngaji akhirnya ketidur. Mungkin Udah karena gampang. padatnya kegiatan di pesantren Oh, ya. Jadi iya, nggak iya. ada namanya istirahat kan. Istirahatnya memang ada waktu khusus tidur. Tapi biasanya Oke. kalau waktu tidur itu Nggak tidur. mau Bang? tidur sulit. Oh, Nah, gitu. makanya terus waktu belajar juga dijadikan tidur. Tidur. Nah, jadi terbalik-balik waktu itulah ya. Hmm. Biasanya kan kalau anak itu mengontrol waktu itu kan sulit. Iya. Nah, makanya itu di pondok juga belajar bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ini ada juga Mas pertanyaan mungkin sebuah apa ya mindset atau gambaran dari orang yang mungkin di luar. Anakku sulit diatur di rumah ini. Terus tak pondokkan aja. Ini mindset yang benar atau enggak? Atau memang Oh, gimana Mas? kalau saya katakan yang seperti itu mindset yang salah. Oke. Jadi pondok itu bukan seperti hanya tempat cuci. Ah. Masa kayak diibaratkan mesin cuci, barang kotor dimasukkan, tiba-tiba pengen Pulang bersih. pulang bersih, nggak bisa. Nah, Iya, pondok iya. itu ibarat ya bengkel, jadi Iya. dimasukkan ya nanti diperbaiki sebaik mungkin. Kalaupun Iya. nggak bisa, ya itu namanya proses, Iya. berproses. Makanya orang tua sebagai wali santri semuanya jangan berharap ketika anak dimasukkan ke pesantren langsung jadi baik, Baik, nggak oh. bisa. Mereka itu bukan malaikat, Iya. mereka itu manusia normal yang perlu berproses. Kalau target Mas Kirom sendiri mau mondok sampai kapan sih? Ada nggak kayak nanti pengen keluar gimana gitu? Kalau saya pribadi, nggih, karena sudah kayaknya mondok itu sudah mendarah daging. Awalnya dulu saya pengen lulus MAN, boyong, mau kuliah di luar jauh. Oke. Nah, ternyata kan dari pondok ada tuntutan-tuntutan yang harus diselesaikan. Oke. Setelah saat ini sudah di pondok, mau boyong ngapain juga. Terus pondok ini amri sukses bagaimana di pondok. Oke, Jadi jadi lebih mendarah daging lah, nggak ada pikiran keluar, nggak ada. benar-benar berusaha mengabdikan hidup Iya. untuk mengembangkan pondok Mas ya. Ya tadi dapat bocoran juga nih Mas. Jadi kan udah dapat gelar Al-Hafidz. Itu berarti sudah selesai kan? Artinya sudah proses penghafalannya sudah selesai. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah sudah. Kalau sedikit flashback cerita itu butuh waktu berapa lama sih Mas? Wah, kalau saya pribadi sangat lama sekali. Gimana? Saya hafalin Al-Quran mulai kelas 1 MTS sampai baru tahun kemarin saya lulus lah sampai wisuda. Itu butuh waktu ya 8 tahun. Wow. Saya pribadi 8 tahun. Ya karena banyak ujian dan cobaan. betul. Jadi memang setiap orang beda-beda Mas. Ya, berbeda. Saat ini tahun kemarin itu ada yang baru mondok kelas 1 SMP, kelas 2 SMP sudah khatam 2 tahun. Wow, subhanallah. Nah, itu kan fabel lah bahasanya. Apakah menjadi sebuah kewajiban atau yang ditekankan sekali ketika mondok ya harus hafal sekalian Quran atau memang itu pilihan atau gimana Mas? Oh gini, tergantung pondoknya ya. Oh, kalau pondok gitu. tahfidz berarti kalau mondok di situ Wajib ya. ditekankan harus hafal. Kalau bukan notabene pondok tahfidz ya mungkin enggak. Beda-beda lah. Iya.
kalau yang motivasi Mas Kirom untuk bergerak mau menghafal Quran itu dari dorongan sendiri atau memang orang tua Dari yang orang juga tua. sudah hafid? Orang tua saya kan, yang ibu saya kan sudah juga hafal Quran. Oke. Jadi pengennya anak-anaknya semuanya juga hafal Quran. Jadi memang keinginan orang tua. Mungkin kalau Mas Kirom sebagai seorang pengurus senior santri lah ya gitu ya, memberi masukan kalau ke teman-teman mungkin sobat DPP atau teman-teman santri di luar yang aku mau hafalin tapi berat nih, mau hafalan tapi nanti takutnya nggak hafal-hafal malah jadi beban buat aku. Apa sih masukan yang bisa Mas Kirom Gitu. berikan? Gini, jangan menyerah kalau belum mencoba. Oke. Orang itu takut mencoba biasanya. Ah, Yang baik itu dicoba dulu. ya. Mau bertarung dulu. Toh nanti di jalan ada kendala, itu urusan nanti. Yang penting kita mau mencoba, mau berusaha. Kalau namanya sudah berusaha, nggak ada yang namanya gagal. Usaha itu yang dinilai. Jadi kalaupun nanti sudah khatam ataupun tidak, usaha itu yang dinilai. Iya. Jadi ya ayo berusaha saja dulu, jangan terus takut nanti nggak bisa deres, nanti nggak hafal-hafal. Intinya berusaha lah, jangan takut untuk mencoba. Siap. Jadi itu teman-teman sobat DPP masukan dari Mas Kirom. Berani mencoba, coba aja dulu, proses yang ada dilalui dinikmati. Ya Mas Kirom 8 tahun, mungkin teman-teman bisa kurang dari itu. Tetapi semangat untuk mau berusaha itu ada Mas ya. Masih. Oke. Kalau ngomongin santri, keluar dari pondok ketika terjun di masyarakat, ada nggak kayak sebuah apa ya? Sama kan santri, sama yang imami itu, sama kan santri, sama istilahnya dimajukan dulu gitu ketika di masyarakat. Itu emang seperti itu atau menurut Mas Kirom seperti apa? Yang kebanyakan seperti itu. Seperti lah di itu, masyarakat. Orang masyarakat melihatnya, oh iki arek santri, berarti kon ngimami jelas bisa. Tapi kebanyakan kalau santri disuruh ngimami aja ya jelas bisa. Iya. Tapi belum tentu ya semua santri pengen menjadi yang seperti itu. Jadi semua santri itu juga ada kepinginan. Besok aku setelah lulus menjadi santri ingin menjadi apa? Kan pengen jadi kiai, pengen jadi guru atau pengen jadi pengusaha. Makanya kalau disuruh ngimami aja ya mudah banget santri. Tapi kalaupun harus membuat semua santri harus membuat pesantren itu enggak. Iya. Enggak ada itu. Jadi emang teman-teman santri ini siap secara keagamaan untuk terjun di masyarakat untuk menjadi bagian pencerahan keagamaan gitu Mas ya. Tapi di sisi lain passion entah itu jadi pengusaha, entah itu jadi seorang pendidik maupun jadi kiai di daerahnya itu adalah pilihan gitu. Iya. Tidak ada kewajiban dari mungkin pengurus yang dulu kamu harus kan enggak, jadi itu bebas. Tapi intinya menebar kebaikan itu harus dilakukan dimanapun posisi kita gitu Mas. Oke Mas, selanjutnya kalau dari orang tua ini pesennya sebagai wali santri itu apa sih ketika Mas Kirom berpondok di pondok itu, pesennya yang selalu ditekankan dari orang tua? Gitu. Yang pesan dari orang tua kepada saya pribadi pengennya saya besok ketika keluar dari pesantren yang jelas pertama harus hafal Al-Quran. Oke. Tujuannya pertama menghafal. Udah finish selesai ya. Oke. Kedua nanti kepinginan dari orang tua saya harus jadi guru. Oke. Nah itu keinginan orang tua yang paling utama itu pengen punya anak jadi guru. Jadi, kita berusaha sebaik mungkin untuk menjadi guru. Kalau punya mantu dari kalangan kiai ada nggak? Ya, kalaupun dapat ya alhamdulillah. Oh gitu ya. Kalaupun enggak ya udah. Tapi enggak berharap banget dapat kiai. Tapi memang keinginan atau harapan yang baik itu kan sesuatu yang wajar kan Mas ya. Kalau ngomongin passionnya seorang santri, saya juga salah satu yang sangat mengidolakan. Contohnya seperti Gus Baha seperti itu. Beliau seorang santri yang luar biasa. Kalau ngomongin ulama, ada nggak kayak idola juga dari Mas Kirom? Oh ya, saya termasuk idolanya Gus Baha. Oh gitu ya. Saya mengidolakan Gus Baha. Tapi karena memang kami ini bukan anak santri, jadi lihatnya ya lihat versi online. Kalau saya pribadi kenapa kok lebih ke Gus Baha? Karena beliau sendiri kan nggak yang terlalu kaku, gitu. Lebih ke
mudah lah diterima untuk Iya. masyarakat awam. Saya juga senang lah kalau model-model seperti itu. Ada cita-cita menjadi ulama? Kalau saya pribadi sebenarnya nggak ada. Oke. Nggak ada sama sekali. Saya tuh pengen besok jadi pengusaha sukses. Oh, Kalaupun amin. keinginan orang tua saya ingin jadi guru. Nah, ya saya sampingilah, nanti saya juga mengajar, juga jadi pengusaha. Mendidik atau menjadi pengurus buat teman-teman santri, ada nggak kesulitannya, Mas? Ya banyak sekali, banyak Tadi sekali. ada sini. Oke. Gimana, Mas? Banyak Oke. sekali. Apalagi di pesantren ya. Ah, Biasanya ciri khas santri kalau di dalam kelas itu ya tidur. Oke. Makanya kita kalau menjelaskan materi di dalam kelas itu, kalau di dalam pesantren harus lebih inovatif banget lah, lebih kreatif. Bagaimana santri itu gak tidur, gimana cara model belajarnya biar mereka tertarik, dibuat-buat nyanyi-nyanyi juga. Iya. Nah itu tantangan di pesantren ya, seperti itu kan banyak santri itu yang modelnya bosen belajar. Makanya kita harus menggugah semangat mereka untuk belajar dan belajar. Kalau hari libur di pondok itu ada nggak sih, Mas? Ada kemarin itu maulid. Oh, pas hari libur. besar gitu. Kalau yang libur rutinan itu enggak, kayak hari apa liburnya, hari Jumat. Oh, untuk di pondok saya itu Jumat libur kegiatan pesantren, Minggu libur kegiatan formal. Jadi kalau libur itu boleh keluar? Nggak Di link- boleh. nggak boleh. Nggak boleh ya, di Itu nggak pondok boleh ya? aja. Oh, gitu. Nanti refreshingnya ya lihat TV ya. Oh gitu. Oh boleh ya kalau lihat TV? Ada disiapkan TV di pondok. Ya, mungkin ini sepengalamanku dulu waktu aliyah dulu. Kalau di pondok emang nggak boleh bawa HP ya, Mas? Nggak boleh. Takutnya kalau bawa HP itu kan yang di dalam HP itu kan nggak cuma satu. Iya, iya. Ada banyak sekali konten, ada yang baik, ada yang enggak. Takutnya kan namanya anak yang masih berproses, kalau lihat barang yang jelek itu lebih tertarik daripada yang baik. Makanya di pondok dibatasi untuk nggak boleh bawa HP. Yang boleh yang sudah senior jadi pengurus. Itu karena kepentingan untuk ngurusi teman-teman santri, Mas, ya, hubungan dengan wali murid mungkin. Kalau dengan ustadz atau mungkin sesama pengurus itu gimana sih, Mas, hubungannya teman-teman pengurus dengan mungkin kiainya, cara komunikasinya atau mungkin interaksi sehari-harinya? Kalau yang sudah jadi pengurus mungkin lebih dekat nih sama kiai. Oke. Kalau santri kan sebatas belajar dengan kiai. Kalau sudah pengurus lebih mendalam lagi, juga belajar, juga bagaimana mengusul-ngusulkan kegiatan yang ada di pesantren, kan hubungannya dengan kiai. Makanya kalau sudah jadi pengurus ya lebih dekat lagi dengan kiai. Ada nggak sebuah kebanggaan atau mungkin sebuah impian dari santri-santri ketika dulu sampai nyantri, apa yang jadi pengurus enak, bisa bawa HP, bisa keluar sini masuk gitu? Ada nggak seperti keinginan setiap santri itu kalau nyantri pengen jadi pengurus gitu? Oh, yang mikir pengen kayak jadi pengurus bawa HP, boleh keluar sana sini, itu banyak. Tapi yang pengen jadi pengurus, sejatinya pengen jadi pengurus, aku pengen ngurus cakai, pengen itu kebanyakan nggak mau. Jadi pengennya yang enak-enak, boleh bawa HP, boleh keluar. Tapi yang mau ngurus, ngoprak-ngoprak, mau sholat, mau ngaji itu nggak mau. Jadi itu ya teman-teman santri. Jadi jangan bayangin jadi pengurus itu hanya keluar masuk bawa HP, enak. Tanggung jawab untuk mengelola teman-teman santri itu yang harus ditekankan, dan itu yang berat sekali, Mas. Enak mikirnya sana, enak bawa HP. Wah, HP berarti lo senani kiai. Lah itu tantangannya padahal. Kalau harapan dari seorang pengurus, Mas Kirom ini ke teman-teman santri ini, apa sih yang benar-benar diharapkan dari seorang Mas Kirom? Oh gitu. Harapan saya untuk teman-teman santri, jadilah santri yang seutuhnya. Oke. Jangan menganggap kamu sudah santri kalau sudah ada di pesantren, seperti yang tadi. Orang yang di luar yang punya akhlak santri pun bisa dikatakan santri. Nah, jangan sampai kamu orang yang ada di dalam, yang benar-benar santri di dalam pondok, nggak punya akhlak seperti santri. Banyak sekali model-model katanya santri tapi omongannya masih misah-misuh. Pengennya saya akhlaknya diperbaiki lagi. Jadi santri itu ya bener-bener santri itu gimana sih? Lebih ditekankan gitu. Ciri khas, salah satu ciri khas santri itu adalah biasa ini di pondok ya. Konteks di pondok. Dia bersarung, kemudian kalau cowok yang bersarung, bersongkok itu. Ketika menjadi identitas
Mas Kirom katakan kuliah tadi atau di masyarakat itu tetap dipakai atau itu memang sebuah kewajiban untuk dipakai atau seperti apa sih menurut Mas Kirom? Oh gitu. Kalau sarung itu mungkin ketika mau sholat kebiasaan pakai sarung ya pakai sarung santri. Kalaupun saya pribadi kalau keluar saya selalu pakai peci. Oke. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa saya itu benar-benar santri. Peci itu lebih identik dengan identitas santri, betul. Dan tidak ada sebuah rasa minder atau malu terkait itu Mas ya? Oh, enggak ada. Ada nggak kayak iki Mas Kirom besok kalau boyong tapai dari mantu gitu. Ada nggak kayak bisikan gitu loh? Cari. Belum nyampe itu. Belum nyampe ya? Belum nyampe. Umur berapa tuh sekarang Mas? Saya masih 20 tahun. Oh, teman-teman santriwati, sabar. Mungkin iya kan Mas Kirom 20 tahun udah hafid Quran, Masya Allah, luar biasa. Dan sekarang jadi pengurus. Kalau ngomongin cita-cita yang belum tercapai, meskipun sekarang masih berproses untuk kuliah, tapi ada nggak impian yang pengen dicapai dari Mas Kirom? Apa ya? Saya itu pengen ketika pengen apa ya? Ya pengennya lah ketika besok saya keluar dari pesantren, usaha-usaha yang ingin saya kembangkan ya berjalan lah. Karena inginnya saya jadi pengusaha, besok saya pengen punya percetakan, pengen punya kafe, saya ingin semua itu bisa realisasi lah. Santri kafe boleh Mas? Oh boleh sekali, banyak sekali kan. Oh, gitu ya? Saya tuh pengen buat kafe khusus ala santri. Ini yang ditunggu nih. Ada solawat-solawatan, kumpul-kumpul pakai peci, wow. Mungkin keren. Soalnya teman-teman santri yang di pondok jarang bisa keluar, apalagi kalau besok ada konsep kafe santri tuh kayak menarik gitu Mas. Iya itu cita-cita saya. Kalau kegiatan di pondok selain ngaji, rutinitas selain sekolah juga itu ada nggak sih kegiatan kegiatan ekstra atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya soft skill gitu? Kalau di pondok yang pondok-pondok lain mungkin sudah ada ya. Tapi di pondok saya pribadi itu masih mau diusulkan kembali. Soalnya kegiatan yang ada di pondok itu kayak ekstrakurikuler itu sekarang masih vakum, masih karena pandemi kemarin mungkin masih ya. Jadi masih belum aktif lah. Saya ingin ke depan ini pondok saya itu bisa aktif di ekstrakurikuler juga. Ini boleh nggak sih Mas disebutin nama pondoknya? Pondok saya Pondok Salafiyah Syafi'ah Skorojo Bangurjo. Oke, jadi buat teman-teman sobat DPP yang pengen mondok bisa hubungi Mas Kirom nanti. Mas Kirom pengurusnya soalnya. Masa pengen masuk gimana caranya gitu. Nah, nanti follow Instagramnya. Siap nanti dicantumin di deskripsi Mas. Oke. Lanjut Mas. Kalau ngomongin santri di luar kegiatan sehari-hari mungkin Mas Kirom ngajar dan kuliah, rutinitas yang dilakukan Mas Kirom ada nggak? Konteksnya di luar pondok. Rutinitas enggak ada ya karena kebanyakan rutinitas saya ada di pondok. Ngaji itu rutinitas. Apa? Santriwati sama santri yang cowok itu dipisah atau di ini Mas? Kalau kebanyakan pondok dipisah putra-putri. Kalau di saya sudah alhamdulillah sudah juga dipisah. Tapi untuk kegiatan yang event-event besar masih campur lah. Tapi kalau kegiatan mingguan itu kalau di pondok saya sudah dipisah mulai sekarang. Mulai tahun-tahun kemarin deh sudah mulai dipisah putra sendiri, putri sendiri. Tapi kalau event besar kayak besok hari santri nasional ada upacara ya itu sudah dicampur lagi. Ada upacara? Ya, alhamdulillah ada. Sabtu ini. Di pondok atau di lapangan? Di pesantren, di lapangan pesantren. Berarti banyak khusus internal ya? Oke. Mas kalau kayak lomba-lomba kayak MTQ itu pernah atau mungkin sampean atau mungkin teman-teman santri dari pondok sampean? Pondok saya itu karena lulusan Kudus ya, jadi kalau lulusan Kudus kebanyakan nggak boleh mengikuti perlombaan-perlombaan seperti itu, jadi nggak ikut. Kebanyakan lebih ditekankan ya kamu ngaji terus udah jangan buat Quran untuk perlombaan. Itu yang ditekankan di pondok saya. Jadi nggak boleh kalau perlombaan-perlombaan semacam itu. Tapi saya pribadi nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut juga ya. Waktu dulu Diman itu kan sama juga mondok. Jangan-jangan sama juga aktif banget loh di kegiatan ekstra.
Alhamdulillah saya aktif banget di MAN. Dulu termasuk saya santri-santri yang bahasanya kayak santri-santri dugal. Santri dugal. Kok ada istilah gini, Mas? Iya iya. Gimana itu? Karena lebih aktif di luar daripada di pesantren. Oh, Jadi gitu. di MAN dulu saya juga banyak ikut ekstra. Saya ikut OSIS, Ah. saya juga ikut pramuka, Ah. saya juga ketua remas. Oke. Terus saya juga ikut padu, terus banyak lah. Itu emang kesukaan dalam arti hobinya Mas Kirom untuk berorganisasi atau mencari salah waktu biar nggak di pondok? Gimana? Dua-duanya lah. Saya dulu kan Gitu. ya bahasanya bosan lah kalau di pondok, terus Iya. jadi saya ingin pengen bebas lah di luar. Makanya saya ikut organisasi sebanyak itu. Saya juga tertarik dengan organisasi-organisasi karena Oke. di dalam organisasi itu saya bisa menuangkan pemikiran-pemikiran. Makanya saya tertarik banget dengan organisasi. Terus kegiatan-kegiatan kayak paduan suara dan lain sebagainya Oke. kan lebih ke kita refreshing lah. Iya. Dan itu yang seharusnya atau diharapkan sekali teman-teman santri mungkin untuk di internal pondok itu bisa ikut juga seperti itu, kegiatan seperti itu Mas ya. Iya, Terus makanya di bagian dari pondok refreshing. perlu adanya kegiatan-kegiatan seperti Untuk refreshing ya, untuk pengembangan skill mungkin. Jadi itu teman-teman sobat DPP sedikit gambaran terkait santri, khususnya yang kita undang kali ini adalah Mas Kirom yang sudah expert, yang sudah sejak lama mondok dan sudah punya banyak pengalaman dan sekarang beliau menjadi pengurus di salah satu pondok pesantren. Terima kasih intinya Mas Kirom udah mau hadir di podcast Suara DPP berbagi kisah spesial Hari Santri kali ini. Sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif buat Mas Kirom. Wah, Mohon bisa diterima Mas, tidak bisa memberi banyak dari podcast Suara DPP dan BSE Course. terima kasih Sama-sama. banyak. Alhamdulillah. Iya. Jadi itu teman-teman sobat DPP obrolan saya bersama Mas Kirom dalam rangka Hari Santri Nasional. Buat teman-teman semua mungkin yang pengen mondok atau punya keinginan menjadi santri bisa banyak belajar nanti dari pengalaman Mas Kirom. Jangan lupa untuk di komen dan di follow IG-nya nanti ya. See you next time. Bye bye.